Kalian tahu jika aku biasanya emang ngebahas manga-manga shonen, apalagi deretan manga yang berada di jam komik. Kalau ditanya gitu kan, apakah aku suka shonen? Jawabannya udah pasti lah. Bahkan manga shonen ini bisa dibilang gairahku dalam membuat konten. Tapi kalau ditanya, apakah aku hanya membaca manga shonen? Jawabannya enggak. Ecchi, harem, horor, dark fantasy, seinen, gore, romance, semua aku baca. Semua itu juga tergantung bagaimana cerita dan konsep yang diberikan oleh manga tersebut. Jadi ini menjadi disclaimer juga kalau aku itu bukan elitis shonen yang sedikit-sedikit bahasnya shonen doang. Karena mungkin beberapa masih berpikir kalau aku itu sukanya sama shonen doang gitu kan. Padahal ya enggak juga. Nah maka dari itu sekarang kita akan bahas manga berjudul Mato Seihei. Yang kalau aku bilang Mato Seihei ini adalah manga ecchi harem bergaya cerita ala-ala shonen. Cara juga manganya sendiri ini berasal dari Shonen Jump Plus Shueisha. Jadi wajar lah kalau ada nyentrik ke unsur shonennya. Mato Seihei ini membawakan sebuah cerita di tahun 2020, yang mana di tahun 2020 ini kesetaraan gender itu telah menghilang. Kenapa hal itu terjadi? Karena di tahun tersebut manusia ini menemukan gerbang ke sebuah alam dimensi bernama Mato. Yang mana di alam Mato ini terdapat sebuah buah yang disebut peach atau buah persik. Dan jika buah ini dimakan oleh perempuan, maka perempuan akan mendapatkan kekuatan unik. Jadi bisa dibilang kayak One Piece lah, ngasih kekuatan lewat buah. Hal itu yang ngebuat kesetaraan gender ini menjadi berubah, karena perempuan yang sekarang memiliki kemampuan hebat dan unik. Beda orang yang memakan, beda juga kekuatannya. Dan aku bisa yakinkan jika kekuatan unik ini tuh ala-ala kekuatan shonen gitulah. Cuman ya nggak senyentrik kekuatan kayak shonennya Boku no Hero gitu. Nah di sini kita memiliki MC bernama Yuki Wakura. Dan Yuki ini hanyalah lelaki biasa yang menjalankan kehidupan formalnya seperti orang lain. Yang saat itu ketika dia pulang sekolah, dia ini secara tiba-tiba berpindah ke alam dimensi Mato. Nah yang menjadi masalah adalah alam dimensi Mato ini memiliki 3 jenis makhluk hidup. Pertama yaitu Suki. Jadi Suki ini bisa dibilang monster asli yang berasal dari Mato. Kedua, Suki humanoid. Ini sama seperti Suki yang monster, tetapi secara kesadaran dan fisik lebih dominan ke manusia. Dan yang terakhir, manusia itu sendiri. Dan di alam Mato ini manusia diwakili oleh sebuah grup elit perempuan yang bernama Anti-Demon Corps atau pasukan anti-iblis. Oke, kembali ke awal. Yuki ini ketakutan karena dia ini berada di alam yang berbahaya. Yang untungnya saja Yuki ini diselamatkan oleh seorang perempuan misterius yang berasal dari Anti-Demon Corps. Perempuan itu bernama Kyoka Uzen. Niatnya menyelamatkan Yuki, tapi lama-kelamaan mereka berdua ini malah dipojokkan oleh para Suki. Kyoka sebenarnya bisa aja kabur sendirian tanpa terluka gitu. Tapi saat itu Kyoka ini juga nggak bisa meninggalkan Yuki sendirian. Yang akhirnya ngebuat Kyoka ini memilih opsi terakhir, yaitu menjadikan Yuki sebagai budaknya. Jika Yuki menjadi budaknya Kyoka, maka Yuki dapat berubah menjadi Suki dengan kemampuan yang setara dengan Kyoka. Akhirnya mereka berdua saling setuju dan akhirnya mereka selamat. Tapi setelah budak melakukan tugasnya, sang majikan harus memberikan hadiah atas hasil usaha si budak. Nah, hadiah tersebut itu tergantung dari keinginan terbesarnya si budak. Biasanya kan kalau budaknya itu monster, biasanya paling dikasih hadiah kayak daging lah. Karena pikirannya monster kan cuma makan aja gitu. Tapi yang jadi budak di sini kan Yuki gitu, yang bisa dibilang laki-laki remaja. Otomatis keinginannya pun bisa random. Dan disitulah bagian ecchinya, yaitu keinginan bawah sadarnya si Yuki ini menginginkan hal-hal ecchi, seperti contoh sebuah ciuman, meraba, pelukan, dan lain-lain. Dan sang majikan ini nggak bisa menolak hal tersebut. Sekuat apapun tubuh majikan menolak, tubuh mereka akan bergerak sendiri untuk membayar atau memberi hadiah atas usaha budaknya. Sejak saat itu, Yuki ini melakukan persetujuan dengan Kyoka jika Yuki akan menjadi budaknya Kyoka. Yuki ini sengaja setuju supaya dia ini mengikuti Kyoka sambil mencari tahu tentang kakak kandungnya yang menghilang akibat insiden Mato 5 tahun yang lalu. Nah kalau ditanya, apakah ini harem bang? Nah itu dia. Kyoka adalah kapten dari pasukan anti-iblis, unit 7. Yang pastinya dia punya anggota juga. Di samping itu pasukan anti-iblis itu terdapat 10 unit. Jadi bisa dipastikan 99% karakternya itu perempuan semua. Dan cuma Yuki doang yang cowok. Yang nantinya bakal tercipta konflik memperebutkan si Yuki. Karena Yuki ini memiliki potensi untuk disalurkan sebagai kekuatan pasukan anti-iblis. Karena beda majikan, beda pula kekuatannya. Dan beda juga pula wujud transformasinya si Yuki.
Manga ini juga tidak melupakan gaya shonen dalam ceritanya, walaupun bumbu fanservice ini bertebaran di manga ini. Tetapi ada sentilan-sentilan plot shonen yang bikin aku akhirnya betah baca juga gitu. Jadi ceritanya ini nggak diam di tempat. Jadi si Yuki ini memiliki misi untuk mendukung impiannya Kyoka dan rekan-rekannya juga, menyelamatkan kakaknya, dan juga bertujuan mengalahkan penguasa Mato. Tapi ya itu tadi, fanservice-nya ini bener-bener hard banget. Tapi buat cowok ya normal aja lah. Nggak tahu sih apakah antara kalian ini ada yang benci sama opai gitu, barangkali ada gitu kan. Kalau mau dibilang secara komparasi, Mato Seihei ini tuh ecchi harem bergaya ala shonen, yang bisa dibilang konsep ceritanya itu mirip sama Ekaiju. Jadi bisa dibilang juga kalau Mato Seihei itu Ekaiju tapi ada genre ecchi dan haremnya. Jadi ini bakal cocok juga sih kalau kalian suka sama konsep cerita kayak Ekaiju. So jadi gimana menurut kalian tentang manga satu ini? Tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian dulu. TMM, see you next video.